Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultra TV, senang sekali saya Dian Rahma menjumpai Anda di rumah. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini saya harapkan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap terus semangat dalam menjalani aktivitas kita. Nah pemirsa, pemilu sebentar lagi. Kalau kita menghitung waktu kayaknya sudah ya 3-4 bulan lah. Kayaknya sudah sangat dekat sekali. Makanya kalau kita tanya sama penyelenggara pemilihan umum, dikatakan ya pemilu itu sudah di depan mata bahkan ya. Saking banyaknya persiapan dan tahapan yang telah dilewati. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Asril. Terima kasih Bapak sudah hadir. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat ya, karena sudah ya terpilih untuk tahun ini menjadi Ketua KPU Provinsi, dan pasti sudah sangat sibuk sekali karena 2024 lagi ini tinggal menghitung waktu gitu Pak. Langsung saja mungkin Bapak Asri, bagaimana melihat sebelum menanggapi lebih jauh terkait tahapan yang sudah dilakukan, saat ini KPU Provinsi sedang persiapan apa yang memang betul-betul dalam waktu dekat ini dilakukan Pak? Silakan. Ya tentu sih, terima kasih Mbak Dian ya. Iya. Tentu kalau bilang persiapan, ketika kita masuk pada tahapan semenjak 14 Juni yang lalu di 2022 KPRI melonsing untuk tahapan pemilu itu, ya tentu kami sebagai penyelenggara teknis sudah dari situ berawal untuk menyiapkan semua tahap-tahapan kegiatan kami. Iya. Ya sudah ada beberapa sih tahapan yang kita sudah tuntaskan, seperti peserta dalam hal ini partai politik sudah ditetapkan oleh KPRI, kemudian juga untuk pendapilan dan alokasi kursi, lalu kemudian juga DPT kita untuk Sultra maupun nasional juga sudah ditetapkan oleh KPRI. Nah, sekarang kita menuju pada masa pencalonan. Nah, sekarang macam pencalonan kita ini sudah masuk pada kemarin berakhir tanggal 28 Agustus pada pukul 23.59 ya waktu setempat. Itu batas akhir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap daftar calon sementara atau DCS. Ya, sekarang ini kami dalam sisi mencermati kembali. Tapi karena di batas akhir tanggal 28 kemarin itu tidak ada tanggapan terhadap DCS kami, baik itu bakal calon anggota DPRD provinsi maupun bakal calon perseorangan DPD, ya dua-duanya itu adalah nihil khusus di KPU provinsi ya. Kita ada beberapa kabupaten yang ada tanggapan masyarakat, dan itu kami sudah sampaikan kepada teman-teman kami di kabupaten kota untuk segera menindaklanjuti tanggapan masyarakat tersebut, dan kemudian kalau memang butuh klarifikasi harus diklarifikasi sesuai dengan surat atau penyampaian dari masyarakat kita terhadap tanggapan yang disampaikan kepada partai mana dan siapa bakal calonnya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang inilah yang menjadi perhatian kami sekarang, dan kemudian juga di masa sekarang ini belum ada proses pergantian, gitu. Karena kita cuma mengklarifikasi tentang tanggapan itu. Nanti pada masanya di tanggal 24 September. Jadi ada rentan sebulan kayaknya ya Pak ya? Ya, masuk pada tahapan untuk penyusunan menuju ke DCT itu boleh ada pergantian, tetapi pergantian itu tergantung dari pimpinan partai politik tingkat pusat. Iya, jadi apakah bakal calegnya yang ada di KPU, yang ada di DPRD provinsi maupun kabupaten kota, itu dilakukan pergantian, yaitu kita kembalikan ke partai. Ke partai, iya. Dan saya lihat di sini kan memang masih ada waktu sebulan sebenarnya menuju DCT ya Pak. Itu. Karena sebenarnya bukan sebulan, proses penyusunannya ya sebulan lagi. Sebulan lagi. Tetapi untuk penetapannya itu kita nanti 4 November. Oh gitu. 2023. Itu karena memang ini ya Pak, mungkin banyak pertimbangan serta memberikan ruang ya, selain tadi ya ada tanggapan dari masyarakat dan lain-lain. Dan apakah memang hal ini juga ya itu tadi sudah sesuai dan prosedur yang ada gitu? Itu gimana? Ya, kalau prosedur iya, ya, kan kami bekerja ini berdasarkan regulasi.
Tetapi dalam hal untuk memberikan ruang kepada masyarakat kita, untuk memberikan masukan serta tanggapan kepada bakal calon nanti sebelum kami tetapkan, karena ini kan adalah bagian dari pimpinan kita nanti yang duduk di legislatif. Oke. Nah, beliau itu yang akan kita amanahkan, masyarakat akan mengamanahkan. Betul. Ya, ada tanggung jawab, bertanggung ya. jawab. Ya, karena ya kan saya kira kita tahu semua tentang konsep demokrasi itu sendiri kan. Iya, betul. Bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan kemudian diserahkan kepada siapa yang dia mendaulati kan gitu. Nah, sehingga memang betul-betul semua bakal calon sebelum ditetapkan sebagai calon nanti betul-betul clear ya dan clean. Sehingga nanti pada saat masyarakat kita memilih siapapun di antara mereka di partai manapun, betul-betul itu adalah sudah menjadi pilihan masyarakat kita dan tidak lagi terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Nah, itu makanya kami di KPU betul-betul bekerja secara cermat, ya, dan kemudian kami tongkrongi sebaik-baiknya supaya tidak ada hal-hal yang menjadikan masalah persoalan gitu ya Pak. Dan kita tahu ini juga kan memang tidak hanya nanti kita akan menghadapi pemilu di bulan Februari ya Pak, tepatnya tanggal 14, tapi juga kita akan menyambut nanti pilkada di November, mohon maaf tanggal 27 kalau nggak salah ya November. Pak. November. Nah ini kan betul-betul berarti persiapan yang sangat kompleks sekali, karena di tahun yang sama pemilu dan pilkada secara berbarengan. Apakah juga sudah mulai terfikirkan Pak, mengingat Sultra dengan 17 kabupaten kota yang siap semua untuk berdemokrasi gitu kan. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, pokoknya kami selama regulasi itu memerintahkan kami untuk bekerja. Ya, tentu karena itu adalah bagian dari tugas dan kewajiban kami untuk melaksanakan. Tahapan pilkada itu berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016 dia adalah setahun. Tentu kalau kita tarik ke belakang ya dari hasil RDP antara penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu DKPP, pemerintah dan DPR RI di Komisi 2 sudah menetapkan tanggal 27 November 2024. Nah, tentu kalau kita tarik ke belakang berarti tahapannya itu mulai tanggal 27 November tahun ini. 2023 kan gitu. Nah, sekarang yang kami sementara menggenjot dan kemudian juga teman-teman kami di daerah untuk sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal dukungan anggaran. Karena untuk pilkada itu kan kesemuanya itu adalah dari anggaran APBD di masing-masing wilayah. Ya tentunya sekarang kita, alhamdulillah teman-teman kami sudah kurang lebih 80% ya sudah melakukan koordinasi, tinggal finishingnya gitu ya. Dan kami pun juga di KPU Provinsi sudah melakukan koordinasi. Dan insya Allah esok hari ini kita tanggal 31, tanggal 31 Agustus ini di hari Kamis, kami sudah lakukan rapat koordinasi. Jadi kami memintakan kepada pemerintah provinsi untuk segera kita rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota, serta beberapa stakeholder terkait, dan kemudian termasuk kami dan 17 kabupaten kota untuk kami hadir di rapat koordinasi itu. Dan insya Allah ini akan kita membahas secara tuntas tentang kesiapan anggaran di masing-masing kabupaten kota. Karena dalam regulasi itu kita berdasarkan keputusan KPRI di nomor 543 tentang proses penyusunan anggaran itu sudah secara detail. Iya, sudah dijelaskan. Jelas. Kemudian juga menyangkut tentang dukungan pemerintah dalam hal pemilu maupun pilkada, ya tentu tertuang dalam pasal 434. Nah, sehingga hal-hal inilah yang kita kerjakan sekarang. Jadi selain kami mengawal tuntasnya tahapan pemilu, ya dalam hal ini penyusunan DCT sebelum kita tetapkan, sekarang juga ini kami akan sementara mempersiapkan untuk anggaran pilkada kita. Jadi nanti ke depan itu tanggal 4 November kita tetapkan DCT untuk pemilu untuk anggota DPR sesuai tingkatannya gitu. Nah, kami pun juga persiapan untuk NPHD. Oh gitu ya. NPHD untuk anggaran pilkada. Karena tahapannya 27 nih. Iya, karena kan karena di dalam undang-undang itu dan kemudian di Permendagri
NPHD itu ditandatangani dan kemudian 14 hari itu sudah harus dicairkan. Oh iya. Itu. Jadi dan itu sudah harus, sudah ditentukan. Jadi, berarti memang sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda gitu kan, bisa ditunda. Jadi memang betul-betul kita jalan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Iya, nah, gitu. Kemudian juga kami di November nanti pada tanggal 28 itu baru masuk tahapan kampanye. Kampanye di 28. Jadi pasca kita menetapkan DCT, kemudian kalau berdasarkan PKPU 3 di 2022 tentang tahapan dan jadwal, pelaksanaan pencalonan presiden itu nanti pada penetapan secara keseluruhan ya. Oh gitu. Ya, penetapan secara keseluruhan itu untuk perseorangan DPD, kemudian pasangan presiden dan wakil presiden termasuk calon anggota legislatif itu sama-sama ditetapkan tanggal 25 November. 25 November ya Pak. Ya. Nanti setelah itu jeda 3 hari masuk tahapan kampanye di 28 November. Oke, gitu ya. Dan kemudian nanti dia berakhir di tanggal 10 Februari 2024 untuk berakhirnya masa kampanye itu karena ada masa tenang ya? Masa tenangnya 3 hari. Oh 3 hari, saya pikir seminggu Pak masa tenang, enggak 3 hari ya. Jadi 11, 12, 13. Oke. Itu masa tenang sebelum menuju ke 14 hari H yang kita nantikan ya Pak. Itu untuk itu persiapan itu ya. Belum lagi di nanti. Sisi lain, enggak, masih ada lagi. Di sisi lain untuk persiapan logistiknya. Jadi persiapan logistiknya ini insya Allah dalam waktu dekat juga ini sudah, karena yang secepatnya harus diadakan adalah menyangkut tentang kotak dan bilik. Ya, yang tidak ada hubungannya dengan surat suara. Karena kan kalau surat suara nanti ada penetapan calon dulu. Betul, ada. Baru mulai dilakukan pencetakannya. Tetapi proses tentang yang tidak berhubungan dengan surat suara tadi, kayak kotak suara harus, gitu ya Pak, bilik suara, tinta, kemudian segel, dan bagaimana nanti gitu. Kemudian ada beberapa formulir. Ya, nah itu juga kan yang sering. Tetapi yang formulir yang ada hubungannya dengan surat suara itu belum bisa dilakukan. Iya, karena itu tadi semua kan sudah ada prosedurnya masing-masing. Nah, tadi juga saya mendengar bahwa ini kan butuh peran pemerintah semua ya, kabupaten, kota, baik di provinsi, karena mengingat juga mohon maaf Pak kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Apakah nanti ini akan serentak 17 kabupaten kota diadakan pemilihan dan juga pilkadanya, maksud saya. Pilkadanya itu apakah 17 kabupaten kota atau ada beberapa kabupaten kota yang kan telah ada pemilihan ya Pak di 2019 kemarin. Ini 2020. 2020 ya benar. Itu gimana Pak? Enggak, ini serentak seluruh nasional. Seluruh ya berarti. Ya, di Undang-Undang 10 itu tahun 2016 pada pasal 201 itu serentak seluruh nasional dilaksanakan di bulan November. Iya, maksud saya semua 17 kabupaten kota. Seluruh Indonesia. Oke, siap. Jadi 514 kabupaten kota seluruh Indonesia dan kemudian 38 provinsi. Jadi memang betul-betul pantas saja Pak, sekarang sudah rame nih di mana-mana kalau baliho kita lihat ya sudah seperti ya menjamur lah. Tapi tidak apa-apa, inilah yang menyambut bahwa pesta demokrasi sebentar lagi. Hawanya itu sudah mulai terasa ya, namanya juga kita berdemokrasi. Sudah saatnya masyarakat menentukan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Nah, tapi terlepas dari itu pastikan juga perlu adanya ya sama-sama peran pemerintah untuk menjaga kestabilisasi keamanan. Nah, karena kita tahu biasa menghadapi pemilu itu terkadang ada kontroversinya juga biasa ya Pak ya, ada pro dan kontra gitu. Nah, tapi terlepas dari itu bagaimana dari pihak KPU sendiri melihat hal tersebut Pak? Gimana, silakan tanggapannya? Iya. Kalau pimpinan kami itu dia mengatakan gini, bahwa pemilu itu adalah arena konflik yang dilegalkan. Oke. Jadi arena konflik yang dilegalkan, benar. Karena di dalamnya itu adalah kompetisi. Iya, Pak. Kompetisinya selain sesama partai itu, di dapil itu, tentu juga kompetisinya dengan partai lain, kan gitu. Nah, itu untuk yang partai. Belum juga yang perseorangan, ya. Kita di Provinsi Sulteng ada 24 bakal calon perseorangan kita. Ini juga tentu kompetisinya sangat luar biasa, karena yang kursi itu cuma diperebutkan 4. Ya, begitu pula di DPR RI gitu ya. DPR RI. Nah, sehingga kesemuanya ini memang kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah, ya, masyarakat, tokoh agama,
dan kemudian seluruh stakeholder terkait, baik itu dari TNI, Polri, karena menyangkut tentang keamanan kita. Yang kami berharap bahwa proses pelaksanaan pemilu di 2024 nanti betul-betul berjalan dengan aman. Stabilitas kita, ya kami pun juga di KPU bisa menyelenggarakan dengan betul-betul apa namanya, ada perasaan aman. Iya. Karena terus terang saja Mbak Dian, Iya. kita ini saya beberapa minggu yang lalu itu ngumpul teman-teman ketua KPUC Kabupaten Kota dan kemudian tambah sekretaris dalam hal memintakan informasi bagi TPS-TPS yang tersulit jangkauannya pada saat proses distribusi logistik. Oh iya benar, Ya, kan ada daerah-daerah memang yang masih ya, sebagai contoh ya. misalkan kalau di Buton Selatan ada daerah Batu Atas, satu kecamatan Batu iya, Atas betul, yang Pak. betul di tengah laut. Yang harus aksesnya ke sana yang butuh. Jadi itu ekstra itu bagaimana gitu. Ekstra ya. Kemudian juga misalkan di Wakatobi. Oh iya benar. Di Runduma itu kan, di satu pulau kecamatan di kecamatan Runduma ujungnya Pulau Binongko yang perbatasannya dengan NTT. Belum lagi sekarang cuaca lagi ekstrim-ekstrim gitu. Ini juga kami sampaikan kemarin. Makanya saya kemarin pada saat kegiatan Korem ya 143 Halu Oleo. Iya. Saya sampaikan di hadapan Pak Jenderal tentang 95 TPS ya yang masuk pada kategori 3T. Ada 95 ya Pak? 95. Cukup banyak. Ya, artinya minus kota Bau-Bau dan kota Kendari. Ya kan memang daratan Ya, kan. daratan ya. Iya. Jadi 95 TPS itu dia masuk pada kategori hasil mapping kami 3T. Terluar, tersulit. Ya, dan memang betul-betul jangkauannya ya seperti yang saya katakan tadi. Ada juga yang di wilayah daratan, tetapi dia posisinya itu di gunung. Oke, itu Misalkan tadi seperti di Kolaka Utara. Benar. Ya, gitu ya. Itu harus Kolaka Timur. Itu harus dijangkau. Kendaraan roda 4 boleh. Ya, yang double kabin itu pun kalau jalanannya kering. Iya, Tidak kalau ada hujan gimana gitu kan kalau Pak? ada Ya, hujan benar. juga itu setengah mati. Dan menurut informasi teman-teman kami di sana, itu cuma bisa dijangkau dengan menggunakan motor sepeda motor. sepeda motor yang trail itu. Tapi motor trail lah ya. Oh, oke. Iya. Jadi ini memang tantangan-tantangan ke depan kami. Iya sih. Di satu sisi kami kan ada keterbatasan transportasi. Jadi memang dengan keterbatasan transportasi itu tentu dukungan pemerintah sangat kami harapkan. dibutuhkan. Termasuk juga pihak TNI dan Polri yang mempunyai sarana transportasi yang memadai. Iya betul sekali. Jadi memang sangat dibutuhkan ya dukungan para pemerintah dan juga ya itu tadi pihak TNI Polri dan pasti seluruh masyarakat. Nah baik pemirsa, kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi dan tentu masih bersama dengan Bapak Dr. Asril di sini. Nah, selanjutnya ya selain memang butuh adanya dukungan dari pemerintah, pihak keamanan dalam TNI Polri dan juga pastinya masyarakat juga harus berperan penting ya Pak. Betul. Karena kan kita tahu sekarang juga yang namanya tadi kalau sempat disinggung ya, ini adalah area konflik yang dilegalkan kalau Bapak katakan tadi. Namanya juga setiap masyarakat pasti punya pilihan yang berbeda-beda. Nah biasanya itu yang malah menjadi bikin konflik ketika pilihan mereka tidak sama gitu. Nah apakah juga ada sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat untuk terus sama-sama menjaga ini agar pemilu kita aman, damai, dan ya transparan gitu. Silakan Pak. Ya tentu kalau bicara sosialisasi sejak launching itu tanggal 14 Juni itu sudah. Sosialisasi itu sudah berjalan dan dia berakhir itu nanti memasuki masa tenang. Jadi di tanggal 10 juga bersama-sama nanti. Masa kampanye selesai, masa sosialisasi juga selesai. Tinggal kita tunggu hasilnya. Iya, ya kan, benar. gitu. Nah, jadi memang yang kurang dipahami oleh teman-teman kita yang ada di luar sana adalah bahwa pemilu itu semata-mata itu adalah tanggung jawab penyelenggara. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu, termasuk DKPP.
Padahal itu sesungguhnya ini adalah pesta demokrasi kita. Iya, kita semua gitu kita ya semua Pak. Gitu. Betul. Ya. Harusnya kita proaktif ya, sekaligus menyambut tahun pemilu ini dengan senang, dengan riang gembira kan gitu. Karena di tahun inilah kita dibutuhkan untuk menentukan pemimpin kita berikutnya dalam mengawal tentang roda pemerintahan negara kita, termasuk juga lembaga pengawasannya dalam hal ini legislatif. Termasuk juga nanti di bulan November ya, itu juga kita memilih pejabat yang ada di daerah, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi. Sehingga memang harapan-harapan inilah yang kami sangat menaruh perhatian besar kepada masyarakat kita untuk kita memberikan pendidikan pemilih kepada mereka. Selain kami pun juga sebenarnya sangat berharap kepada teman-teman partai politik untuk bisa melakukan pendidikan politik kepada seluruh konstituennya. Ya, sehingga kalau ini semua bergerak ya, dan kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa ini adalah pesta demokrasi kita, berbeda pilihan itu adalah hal biasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemimpin kita yang betul-betul amanah. Intinya. Hanya kan terkadang bahwa ada tanda kutip gitu ya, iya Pak, seolah-olah bahwa ini adalah tanggung jawab KPU. Padahal kami ini serba keterbatasan. Coba bayangin saja misalkan, kami di KPU provinsi itu komisionernya cuma 5. Iya Pak, sangat sedikit. Jadi keseluruhan kami di kabupaten kota berarti 85 orang. Untuk mengurus yang tadi kan. Untuk mengurus 1.887.931 ini untuk DPT kita kemarin. DPT. Ya, kemudian juga teman-teman kami di penyelenggara di kecamatan. Kita di Sultra ini kan 221 kecamatan. Betul. Seluruh Indonesia. Seluruh Sultra. Sultra, betul. Ya tentu kalau kali 5, karena teman-teman PPK itu kan setiap kecamatan 5 orang. Berarti kan cuma 1.105 kan? Tidak sesuai personil dengan kami yang tidak sesuai dengan apa yang diuruskan gitu. Iya, benar. Termasuk juga PPS kami. Kita di Sultra ini kalau saya tidak salah ingat, jumlah kelurahan dan desa itu 2.285. Iya, betul Pak. Personil kami cuma 6.855 orang. Tidak sama, itu bahkan lebih banyak yang harus diurus daripada orangnya. Sehingga gitu, memang dengan jumlah kami di penyelenggara sesuai dengan tingkatannya tadi, ya tentu untuk mengurus 1.867.931 DPT kita, ya tentu ini kan tidak sebanding kan gitu. Ya, tetapi itulah amanah kami dan kemudian ini harus kami sampaikan kepada masyarakat sampai pada level bawah supaya mereka terdidik bahwa memang betul-betul ada tanggung jawab kita sebagai warga negara. Ya, yang sudah dilegalkan oleh pemerintah dalam hal ini di konstitusi. Di pasal 1 ayat 2 itu jelas. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Jadi kita berharap masyarakat harus memahami tentang haknya gitu. Ya, kalau dia mengatakan bahwa ini hak saya untuk menentukan pilihan, ya silakan. Tetapi dengan catatan jangan ada apanya. Itu betul. Kita berharap betul-betul melihat track record. Apakah itu pasangan presiden, apakah itu bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, termasuk perseorangan DPD. Hingga lihat nanti track recordnya, lihat visi misinya, program kerjanya apa. Jadi kalau jangan asal pilih ya Pak ya. Seperti itu, kalau mau negara kita ini, daerah kita ini baik kan begitu. Kalau kita mau ada perubahan gitu. Nah inilah juga yang kadang menjadi, mungkin apakah ini akan menjadi tantangan juga kali ya Pak di setiap pesta demokrasi yang namanya money politik. Itu kan yang selalu kayak menjadi PR besar juga. Lantas apakah juga dari pihak KPU mungkin bersama dengan Bawaslu untuk terus mengawasi tidaklah masyarakat bisa ya terpengaruh dengan hal tersebut. Bagaimana Pak? Ya, jadi kan dalam bentuk sosialisasi itu bukan cuma kami sampaikan bahwa money politik itu tidak bagus. Bukan cuma itu, tetapi juga sekarang termasuk pemberitaan hoax itu kan. Iya betul. Isu SARA. Apalagi isu SARA. Apalagi sekarang kan dengan anak-anak kita dari TK sudah pegang gadget Android gitu. Apalagi usia-usia teman-teman yang usia 17 tahun sampai
Mereka kan yang sudah bisa memilih gitu juga kan. Gitu. Nah, jadi memang informasi-informasi itu kami sampaikan. Jangan mudah percaya tentang informasi-informasi yang modelnya propaganda. Kemudian jangan mudah percaya terhadap janji-janji. Lihat, tentukan pilihan kalian sesuai dengan track record mereka. Kemudian menyangkut tentang money politik. Money politik itu sebenarnya, kalau saya coba mengkalkulasi lebih detail gitu, sebenarnya kita harus malu loh. Iya, Pak. Kita menerima sesuatu untuk jangka waktu 5 tahun. Kalau masa sih kita punya suara kita untuk menentukan pilihan kita dengan kita terima sesuatu dari orang lain. Kan sebenarnya kalau kita kembali ke sono itu sebenarnya, iya benar itu sih, benar. Sudah menodai dari asas pemilu itu sendiri. Iya kan? Artinya kita di asas pemilu itu jelas. Lu berjurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jujur kita menentukan pilihan sudah kita. Tidak jujur di situ. Tidak jujur. Ya, saya sangat sepakat sih, Pak. Seperti itu tadi yang saya katakan. Kenapa yang jujur itu maknanya apa? Cuman kamu yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah ada orang lain karena yang intimidasi ya, betul, dan memberikan sesuatu kepada kamu, kan berarti sudah tidak jujur lagi, sudah tidak amanah lagi yang kamu pilih. Betul. Karena sudah berdasarkan ada apanya gitu ya, Pak. Ya betul saya sangat sepakat sih, Pak. Nah, inilah yang berarti harus dipahami oleh masyarakat kita ya, bahwa pemilu itu bukan hanya sekedar saya mau pilih dia kalau ada ini gitu, kalau ada itu, tidak. Tapi bagaimana terkait dengan keyakinan ini, karena ketika Anda memilih, otomatis berarti Anda sudah yakin dengan pilihan Anda pada mereka yang akan memimpin daerah ya 5 tahun ke depan. Nah, Pak, kembali lagi ke proses tahapan. Jadi selain ya banyak tahapan setelah ada DCT, terus masuk masa kampanye hingga hari tenang ya beberapa hari. Setelah hari H nanti itu kan ada perhitungan suara dan lain-lain, dan penetapan itu beberapa hari kemudian atau sudah ditentukan juga waktunya? Silakan, Pak. Sekarang kita ini Mbak Dian, karena memang salah satu misi dari KPU RI itu kan adalah pengoptimalnya penggunaan informasi teknologi. Jadi pada tanggal 14 Februari nanti itu proses pungut dan hitung kita, dalam hari yang sama pun juga itu hasil perhitungan yang ada di TPS itu sudah langsung masuk di aplikasi yang namanya elektronik rekapitulasi. Jadi semua hasil yang ada di TPS di seluruh Indonesia itu sudah masuk di aplikasi itu. Nah, kemarin itu sudah dipraktekkan pada saat pilkada di 2020 kemarin. Dan itu hasilnya sukses. Nah, sekarang ini akan dilakukan hal tersebut yang sama di pemilu 2024. Itu. Kemudian juga bukan cuma itu, ada juga nanti elektronik TPS. Nah, jadi pantauan di TPS ada, menyangkut tentang penyaluran logistiknya, termasuk juga pungut hitung di hasilnya di e-rekap tadi. Kemudian juga nanti kami di KPU itu akan melakukan semua yang sesuai dengan perintah undang-undang maupun PKPU, karena itu harus kami sampaikan kepada seluruh saksi peserta, baik itu dari partai politik, perseorangan maupun kepada pihak pasangan saksinya. Ya, tentu ini pada saat ya namanya juga kompetisi, pasti ada yang menerima hasil dan ada juga yang tidak menerima hasil, kan begitu? Iya, itu kayak sudah hukum alam. Sudah hukum alam itu. Gitu. Nah, sehingga apa? Pasca pemungutan dan perhitungan suara, walaupun sebaik mungkin kami laksanakan, tentu hal yang tadi yang saya ungkapkan tadi itu pasti, dan itu ujungnya nanti di Mahkamah Konstitusi. Makanya kami saya selaku Ketua KPU Provinsi selalu mengingatkan kepada teman-teman kabupaten kota, siapkan tenaga, jaga kesehatan. Kemudian kalau memang waktu istirahat, supaya karena kita ke depan ini akan menghadapi luar biasa. Satu sisi kita laksanakan pemungutan dan perhitungan suara di bulan Februari. Kemudian pasca pemungutan tentu ada PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, yang ujungnya ke Mahkamah Konstitusi. Tentu untuk menuju ke sana
ada persiapan yang lagi. Kita siapkan. Dukungan administrasinya kan gitu. Nah, kemudian setelah itu kita juga sembari mempersiapkan administrasi untuk tadi, pilkada. kita menuju juga pilkada. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan sih juga kita di pilpres nanti satu kali aja, iya, satu putaran. Tapi kalau 2 putaran, itu juga lebih repot kan? Saya jadi ingat ya, sempat kayaknya waktu itu ya Pak 2 putaran. Karena kita di PKPU 3 tahapan itu memang sudah menjaga sudah dijadwalkan. Iya, sudah ada tahapannya kalau seandainya putaran kedua ada. Seperti itu. Nah, sehingga dengan ini betul-betul kami bekerja dengan maksimal, dan kemudian yang terutama adalah menyangkut tentang kesehatan kami. Ya itulah makanya memang kalau saya secara pribadi Pak memang sangat mengapresiasi teman-teman di penyelenggara KPU Bawaslu, karena memang kalau dipikir-pikir ya tidak mudah loh itu semua untuk melewati amanah ini. Tapi itulah kembali lagi bahwa para Bapak Ibu di KPU maupun Bawaslu saya yakin sudah yakin dan memang sudah memilih untuk mengerjakan amanah ini, berarti kan sudah siap dengan segala konsekuensinya. Gitu. Nah baik Bapak, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Nah, luar biasanya ya, berarti kita sudah melihat segala persiapan betul-betul dari pihak KPU maupun Bawaslu ini tidak henti-hentinya untuk terus bagaimana menjaga agar pesta demokrasi kita di tahun depan ini bisa berjalan aman, lancar, damai, tidak ada kontroversi yang bagaimana bisa sampai merugikan mungkin orang lain. Ya, kita harusnya bisa mendukung dan sama-sama fokus untuk bagaimana bisa mempersiapkan diri menentukan pilihan sesuai hati nurani. Itu sih yang sebenarnya pasti menjadi harapan. Nah, selanjutnya lagi Pak, selain tadi persiapan sudah dilakukan, terus juga bagaimana ini menyambut setelah karena nanti ada pengumuman hasil DCT, itu kan persiapan lagi sembari mempersiapkan persiapan pilkada. Betul. Ya kan Pak. Nah, setelah itu semua sudah terus berjalan, apakah dari pihak KPU Provinsi Sultra juga sudah memiliki program prioritas lain Pak dalam hal ini, mungkin ya sudah selain memfokuskan di pemilu tapi juga di pilkada gitu. Bagaimana ini Pak tanggapannya? Iya, tentu karena kita ini kan sementara ini yang kami laksanakan adalah bagaimana mengawal tahapan pemilu ini. Karena yang baru keluar PKPU tahapannya itu baru penyelenggaraan pemilu. Insya Allah dalam waktu dekat itu akan keluar juga tahapan pilkada. Ya tentu nanti kalau sudah tahapan pilkada keluar, ya kami akan melihat ya menyesuaikan yang mana tahapan pilkada yang harus kita lakukan, kemudian yang mana tahapan pemilu yang harus kita lakukan. Berarti sudah harus dibagi schedule, ada time schedule-nya ya. Yang jelas bahwa akan berjalan atau mengalir seperti air ya, karena itu yang harus kami lakukan. Tetapi sesungguhnya bahwa karena tahapan pemilu ini kan sudah semakin dekat. Ya, kalau sudah kita munculkan 3 peserta berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 22E, untuk pilpres sudah ada pasangan bakal calonnya, kemudian di DPD, kemudian di DPR RI, dan sampai pada DPD Kabupaten Kota. Ini kalau sudah semua ada calonnya, berarti kan tinggal persiapan kampanyenya. Yang kita atur tentang kampanye itu di titik-titik mana saja yang bisa dilakukan oleh para peserta ini melakukan kampanye. Baik itu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, atau termasuk dengan pemasangan baliho Pak? Termasuk pemasangan baliho. Ya, makanya kami di beberapa, kalau saya tidak salah ingat di minggu lalu kami sudah rapat koordinasi dengan seluruh partai di tingkat provinsi bahwa sekarang ini belum masuk masa kampanye. Ya, masa kampanye itu nanti dimulai pada tanggal 28 November, berakhir pada 10 Februari. Ya, sekarang ini yang boleh adalah tahap sosialisasi dan pendidikan politik. Itu siapa? Yang boleh adalah
partai politik. Parpolnya, iya benar. Yang sekarang yang terpajang di pinggir-pinggir persorangan jalan itu, sudah Pak. ini masih bakal ini. Iya. Ya namanya bakal berarti kan masih bisa saja. Tidak, bisa saja iya. tidak, gitu ya. Namanya juga bakal. Iya, gitu. namanya juga calon. Nanti kami sudah tetapkan sebagai calon, baru silakan kan gitu. Makanya kami himbau kepada teman-teman partai politik untuk disampaikan kepada seluruh bakalnya. Iya. Jangan dulu jor-joran. Iya Pak, kalau saya lihat, aduh sekarang itu di mana-mana Pak, sampai di lorong-lorong mungkin di pelosok itu sudah jor-joran. Tapi jadi itulah itu mungkin kami sampaikan itu kepada partai politik ya, untuk bisa menyampaikan kepada seluruh bakalnya, termasuk juga di perseorangan kami sampaikan lewat LO-nya. Ya, jadi kesemuanya ini sebenarnya sudah tertata dengan baik tahapan ini. Nah, sehingga ketika sudah masuk masa kampanye dan tenang, kemudian proses pemungutan di tanggal 14 itu sudah terlaksana dengan baik, ya tentu tahapan yang pilkada ini juga sudah berjalan. Sudah pasti berjalan. Ya, sudah pasti berjalan karena hasil dari pilkada hasil dari pemilu itu itulah yang menjadi syarat untuk ke pilkada. Bakal calon ke pilkada. Oh, ya, karena dalam undang-undang itu jelas bahwa partai politik yang mencalonkan gubernur, bupati, dan wali kota adalah hasil pemilu terakhir. Nah, pemilu terakhir kita di 14 Februari 2024. Ya, tentunya seperti itu. Makanya memang sekarang bagi para calon pemimpin kita ke depan ya kayak gitu ya. Sekarang ini memang luar biasa mempersiapkan diri sekaligus juga mereka bagaimana bisa mengangkat membranding ya kan dirinya, Pak, dirinya supaya masyarakat bisa memilih mereka dan kemudian sekarang ini mereka berupaya untuk bagaimana menggenjot tambahan kursi nanti di pemilu 2024 karena sebagai syaratnya. Iya. Kayak gitu. Itu kan ya menentukan juga porsi kursinya kali ya Pak ya, betul, untuk pemenangan partai. Jadi makanya ya itulah kenapa saat ini wah sangat kita lihat ya di mana-mana tidak hanya partai politiknya tapi perseorangannya juga ya itulah masing-masing punya mungkin versi tersendirinya mereka, betul, untuk mengklaim dirinya, membranding dirinya. Tapi yang paling terpenting adalah lagi-lagi kita ingatkan semua sah-sah saja ya Pak, selagi memang tetap dalam rules aturan yang tertuang gitu kan. Maksudnya saya yang mana dulu? Yang kampanye tadi? Ya yang tidak Pak, yang maksudnya orang yang saat ini kan memang belum masuk. Ya silakan saja gitu ya, tapi kan sangat sayang Pak kalau terlalu jor-joran masih bakal kan gitu ya. Tapi ketika nanti ada DCT, daftar calon tetap, setelah itu masuk masa kampanye ya kita sih harapannya kampanye yang tidak menimbulkan kontroversi ya, yang sesuai dengan peraturan yang sudah tertuang dalam regulasi menyambut penyelenggara pemilu ini. Betul. Nah, karena itu tadi yang kita harapkan jangan ada sampai merusak pesta demokrasi kita di 2024. Lantas Pak, bagaimana ini nanti ke depannya selain persiapan kan tentu pasti ada harapan lah yang diinginkan untuk ya masyarakat lah agar sama-sama saling mendukung, saling kolaborasi, bekerja sama agar pemilu kita ya bisa aman damai. Apa kira-kira yang menjadi harapannya Pak? Ya tentu saya sebagai penyelenggara ya, satu yang harapannya adalah gini, bagi yang sudah memenuhi syarat usia, ya salurkanlah hak pilih kalian. Datanglah ke TPS nanti pada tanggal 14 Februari untuk menentukan hak pilih kalian. Karena sangat merugilah teman-teman. Di pesta demokrasi 5 tahun sekali kita laksanakan untuk memilih pemimpin kita kalau kita tidak terlibat aktif dalam proses pemilu itu sendiri. Iya. Nah, kemudian yang kedua, saya berharap juga bahwa dalam memilih pemimpin kita ke depan, baik itu pada pasangan presiden dan wakil presiden, termasuk juga calon anggota DPRD, DPRD RI, DPRD, Kabupaten Kota, DPD, termasuk juga nanti pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, termasuk bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Betul-betul yang kita pilih adalah yang kita tahu persis tentang track record yang bersangkutan. Karena akan kita merugi kalau kita memilih orang karena berdasarkan apanya. Karena mereka lah yang akan duduk di kursi sesuai dengan jabatan yang bersangkutan.
ya untuk memikirkan negara kita ke depan, ya, ke depan kan, ataupun daerah kita ke depan. Ya, betul. Ya, sehingga saya berharap betul-betul mari kita kedepankan untuk memilih di pemilu nanti itu berdasarkan visi, misi, dan program kerja dari masing-masing peserta. Sehingga nanti pada saat mereka duduk betul-betul mau menjalankan, melaksanakan program-program kerjanya yang sudah dijanjikan kepada kita. Iya, ya, gitu. Saya kira itu saya harapan saya. Betul sekali ya, kita harapkan jangan ada penyesalan di akhirnya. Ketika itu tadi betul yang dikatakan oleh Bapak Asril. Ini yang akan kita tentukan ini adalah pemimpin kita 5 tahun ke depan. Betul. Itu bukan waktu yang singkat gitu kan. Jadi jangan main-main dengan pilihan kita nantinya, karena ya itu tadi ketika tidak sesuai pada kenyataannya, maka kita juga yang akan merugi ya. Tapi saya sih harapannya yang paling lagi terpenting adalah kita sama-sama menjaga, sama-sama saling mendukung pihak penyelenggara pemilihan umum maupun nanti pilkada, agar tidak ada kontroversi yang malah akhirnya membuat propaganda. Ini kan yang sangat disayangkan. Kita memang negara Indonesia, negara demokrasi, maka tunjukkanlah kita berdemokrasi yang positif, kan gitu ya Pak. Oke, baik Pak, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya harus pamit dari hadapan pemirsa. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Asril selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Dan juga pasti kami akan terus menantikan mungkin selanjutnya ada lagi informasi-informasi ya dari pihak penyelenggara ya KPU maupun Bawaslu yang akan hadir, terutama mungkin nanti yang untuk daerah kabupaten kota, karena kan kita tahu 17 kabupaten kota ini cukup banyak ya Pak. Jadi pasti banyak juga persiapan yang mereka sudah siapkan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.